Ria duduk di ruang tamu dengan suasana yang terlalu sunyi. Sofa empuk yang dulu terasa nyaman, kini terasa seperti bangku tunggu sebelum vonis dijatuhkan. Tidak ada suara, hanya diam yang menggantung, tebal dan menekan dada. Di luar, hujan turun pelan. Tidak deras, tidak ribut. Seperti seseorang yang menguping diam-diam percakapan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Setiap tetes yang jatuh di atap, berirama pelan, membuat waktu terasa lebih lambat dari biasanya. Seolah-olah dunia ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang tidak ingin kuhadapi. Di dinding ruang tamu, foto keluarga kami tergantung rapi. Semua tersenyum, senyum yang sama seperti yang selalu kami tampilkan di depan tamu. Senyum yang selalu terlihat sempurna, hangat, dan meyakinkan. Tapi sore itu, senyum-senyum di foto itu terasa asing, seperti wajah orang lain. Karena di antara wajah-wajah itu, hanya aku yang duduk di sini, dengan perasaan tidak punya pilihan. Aku hanya duduk, menatap lantai marmer yang dingin. Jam dinding berdetak pelan, 1, 2, 3. Setiap detiknya seperti mengingatkanku bahwa sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang tidak bisa kuhentikan. Seberapa keras pun aku ingin berpura-pura bahwa hari ini hanyalah hari biasa. Langkah kaki terdengar dari arah dapur. Ibu muncul membawa 2 cangkir teh. Uapnya masih mengepul. Aroma teh melati memenuhi udara, biasanya menenangkan. Hari itu, aromanya justru membuat perutku mual. Ria, Katanya pelan, aku mengangkat kepala, menatap wajahnya. Ada keraguan di sana, atau mungkin rasa bersalah. Aku tidak yakin. besok Arman akan datang. Kata itu jatuh begitu saja, tapi rasanya seperti batu besar menghantam dadaku. Jantungku berdegup lebih cepat, telingaku berdenging. Datang? Ngapain? Ibu menghela napas panjang yang seolah sudah ia simpan sejak lama. Matanya tidak langsung menatapku. Ia menatap cangkir tehnya, seolah di sana ada jawaban yang lebih mudah diucapkan. Bertemu. Jawabnya akhirnya. Kalian harus saling mengenal. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena dadaku terasa panas, seperti ada api kecil yang mulai menjalar. Tanganku mengepal tanpa sadar. Bu, kataku sambil berdiri, suaraku bergetar. Ini abad berapa? Aku bukan barang dagangan yang bisa dipertemukan begitu saja. Ibu ikut berdiri, tapi rasanya seperti terpisah jurang. Suaranya tetap lembut. Ibu tidak bilang kamu barang Ria. Ibu hanya ingin yang terbaik. Terbaik menurut siapa? Potongku. Menurut aku tidak. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Hujan di luar terdengar lebih jelas, seperti ikut menekan suasana. Saat itulah, pintu kamar kerja terbuka. Suara langkah kaki ayah melangkah membuatku semakin gemetar. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri di ambang pintu, menatap kami berdua. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Seperti seseorang yang sudah memutuskan segalanya jauh sebelum percakapan ini dimulai. Duduk, katanya singkat. Aku menatapnya beberapa detik, lalu kembali duduk. Bukan karena patuh, tapi karena kakiku terasa lemas, seperti tidak lagi sepenuhnya milikku. Ayah mendekat, duduk di hadapanku. Suaranya dingin. Ini bukan soal kamu, Ria. Aku mengangkat kepala, dadaku naik turun. Lalu soal siapa? Ayah menatap lurus ke depanku, tidak marah, tidak ragu. Soal hutang budi. 2 kata itu cukup. Ruang tamu yang besar tiba-tiba terasa sempit. Udara terasa tipis. Aku menarik napas. Hutang budi. 2 kata yang terdengar sopan, terhormat. Tapi sore itu, rasanya seperti jeruji besi yang pelan-pelan menutup hidupku. Dan di saat itulah aku sadar, percakapan ini bukan tentang izin. Ini tentang keputusan yang sudah diambil tanpa aku.